Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. 3 unit rumah toko di Pasar Padang Candu, Pasaman Barat terbakar. Perda Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang disabilitas disahkan. Meresahkan warga, buaya sepanjang 3 meter dievakuasi petugas pemadam kebakaran dan komunitas pecinta reptil sungai. Seekor buaya sepanjang 3 meter yang selama ini meresahkan warga. Diketahui kehadirannya di sebuah bendungan PDAM di kawasan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, pinggiran Kota Padang. Warga kemudian melaporkan keberadaan buaya itu kepada Dinas Pemadam Kebakaran Padang. Petugas kemudian mengajak komunitas pencinta reptil Padang untuk menangkap buaya itu pada Selasa malam. Proses penangkapan buaya ini membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Petugas hanya menggunakan peralatan sederhana, seperti tali dan tongkat pengait. Setelah berhasil dievakuasi, buaya dibawa ke markas Damkar untuk pengamanan sementara. Selanjutnya, buaya akan diserahkan ke Balai Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat, sebuah lembaga yang berwenang menangani satwa liar dan dilindungi di wilayah perairan. Kita mendapat laporan bahwa ada masyarakat ada melihat buaya di tepi sungai. Nah, kita langsung bergerak ke lokasi di Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo. Kemudian juga kita menghubungi teman-teman dari pencinta reptil dan juga kita menghubungi BPSPL ya. Jadi setelah berjibaku sekitar 3 jam, kita alhamdulillah bisa menangkap buaya tersebut. Untuk malam ini itu akan kami serahkan ke BPSPL. Penangkapan tadi kita udah bergerak ke sana sama teman-teman Damkar Kota Padang dan kita bergerak dari jam 5:30 tadi mengikuti pergerakan dari buaya tersebut karena buaya itu bergerak ke bagian atas dari sungai tersebut. Jadi mereka mendekati pencuran dari PDAM memakai tali perusik. Jadi kita ada alat-alat dari Damkar juga cukup, ada sling, ada pipanos. Pipanos itu gunanya untuk menjangkau buaya yang untuk mengasih jarak safety dari petugas. Pihak BPSPL akan melakukan rehabilitasi terhadap kondisi buaya sebelum dilepas kembali ke sebuah lokasi penangkaran yang lebih aman dan jauh dari permukiman penduduk. Alfi melaporkan dari Padang. Tim Klewang dibantu anggota Reskrim Polsek Bungus menggerebek sebuah rumah di kawasan Timbalun Bungus sekitar 20 km dari pusat Kota Padang pada Selasa malam. Sasarannya adalah seorang pelaku cabul yang telah menjadi buronan selama 3 tahun. Pelaku pencabulan terhadap anak tirinya itu akhirnya ditangkap tim gabungan dari Polresta Padang dan Polsek Bungus. Pelaku ditangkap saat sedang makan di rumahnya di daerah Timbulun. Pelaku berinisial AD dan berusia 48 tahun ini ditangkap setelah polisi memperoleh informasi bahwa pelaku telah kembali ke Padang. Saat digerebek, polisi sempat memberi kesempatan pelaku untuk menghabiskan makanannya sebelum dibawa ke Mapolresta Padang. Pelaku sempat memberontak dan menolak ditangkap dengan berbagai alasan. Namun polisi tetap bersikukuh membawanya sesuai dengan surat perintah penangkapan dari Kasat Reskrim Polresta Padang. Selanjutnya pelaku dibawa ke Mapolresta Padang dan diserahkan kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak untuk diproses secara hukum. Kasus pencabulan tersebut terjadi pada tahun 2022 lalu. Saat itu, korban yang merupakan anak tirinya, berusia 14 tahun dan masih duduk di bangku sekolah dasar. Pelaku cemburu melihat korban dekat dengan teman laki-lakinya, yang kemudian mendorongnya melakukan aksi bejat saat istrinya tidak berada di rumah. Ibu korban, yang tak lain istri pelaku,
melaporkan perbuatannya itu ke polisi. Namun saat proses penyelidikan berlangsung, pelaku kabur ke Jakarta. 3 tahun berlalu, pelaku mengira kasusnya telah redup dan kemudian pulang ke Padang. Mengamankan seorang laki-laki yang diduga telah melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Kemudian atas laporan informasi tersebut, yang mana awalnya kejadian tersebut, yang mana pelaku melarikan diri. Dan informasi kami dapat, kurang lebih 15 hari pelaku sudah kembali ke Padang. Kemudian kami dibenturkan rekan mengamankan pelaku di daerah Bungus. Hubungan pelaku dengan korban, yang mana korban adalah anak tiri. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Kecelakaan terjadi antara bus antar kota antar provinsi dengan truk engkel yang membawa ayam di Jalan Raya Kiliran Jauh Solo, tepatnya di Jorong Pandam, Kecamatan Tanjung Gadang Sijunjung, pada Senin siang. Kejadian itu berawal saat bus akap berusaha mendahului kendaraan di depannya. Namun naas, dari arah berlawanan muncul truk engkel. Tabrakan pun tidak terhindarkan, sehingga menyebabkan kondisi kedua kendaraan mengalami rusak parah. Warga yang melihat kejadian ini langsung memberikan pertolongan pertama dan menghubungi petugas. Akibat kecelakaan itu, 1 orang penumpang truk engkel meninggal dunia. Selain itu, sopir truk engkel mengalami luka-luka dan dibawa ke Puskesmas Tanjung Gadang. Kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke Mapolsek Tanjung Gadang untuk penyelidikan lebih lanjut. Telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jorong Pandam, Nagari, Tanjung Gadang, Kecamatan Tanjung Gadang. Dengan kronologisnya, saat di TKP, kendaraan bus ANS mendahului atau memotong kendaraan dump truk. Sehingga mobil ANS memakai jalur yang seharusnya dilalui oleh mobil truk ayam. Karena jarak udah dekat, terjadilah kecelakaan. Kini polisi masih melakukan penyelidikan dan pendalaman terkait penyebab kecelakaan itu. Warga diimbau untuk lebih berhati-hati saat berkendara, khususnya di jalur rawan, seperti Kiliran Jauh Solo. Safatul Ulum melaporkan dari Sijunjung. Sekian perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Wulan Valeri dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.